Kita lanjutkan informasi dari Gaza, Palestina. Bagaimana kondisi di sana, di mana penyerangan Israel terus terjadi. Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, silahkan dengan informasi Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Andi Kumala. Memang sampai detik ini Israel juga masih intens melakukan serangan-serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, terutama di daerah Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, di mana terdapat 5 warga yang syahid akibat Israel mengebom sebuah tenda pengungsian yang ada di daerah Abasan yang ada di timur kota Khan Yunis dan menyebabkan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka dan selain itu terdapat juga 3 orang yang meninggal dan mengalami luka-luka. Sejumlah warga mengalami luka-luka akibat Israel kembali mengebom tenda-tenda pengungsian yang ada di daerah Bani Sohela yang ada di timur kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan, sehingga serangan ini memang sangat intens sekali di daerah Khan Yunis, terutama di timur kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan, sehingga banyak sekali mengakibatkan korban-korban jiwa. Dan target dari sasaran Israel ini adalah tenda-tenda pengungsian yang memang diisi oleh warga Palestina untuk berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel. Namun karena mereka tidak memiliki rumah dan juga tempat tinggal, sehingga mereka terpaksa harus mendirikan tenda-tenda pengungsian. Namun Israel juga tidak memberi kasihan terhadap masyarakat Gaza, sehingga tenda-tenda pengungsian pun menjadi target sasaran Israel dan banyak warga sipil yang menjadi korban, terutama anak-anak dan perempuan. Sehingga dari Kementerian Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir Israel melakukan 2 pembantaian tersebut, sehingga mengakibatkan 24 orang syahid ataupun meninggal dan 110 lainnya mengalami luka-luka. Dan total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 39.677 jiwa, dan korban luka-luka menyentuh angka 91.500 lebih. Dan bukan hanya saja di jalur Gaza bagian selatan, namun di jalur Gaza bagian utara juga kondisinya juga sedang memanas, di mana beberapa hari yang lalu Israel memerintahkan evakuasi di beberapa titik yang ada di Gaza Utara, salah satunya di Beit Hanun dan juga Sheikh Ridwan. Itu salah satu beberapa kota yang ada di jalur Gaza bagian utara, sehingga warga Gaza harus terpaksa berpindah dari tempat tersebut untuk menghindari pertempuran yang terjadi antara pejuang-pejuang Palestina dan juga pihak Zionis Israel. Dan saat ini penyakit kulit juga menyerang seorang bayi ya, berumur 7 bulan, dan saat ini penyakit kulit juga banyak sekali melanda anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi pun terjangkit penyakit kulit, dan ini juga membuat mereka juga kesulitan untuk menjalankan hidup, karena memang di tengah krisisnya obat-obatan yang juga masih sangat sulit didapatkan, ditambah lagi dengan saat ini banyak anak-anak yang kekurangan gizi akibat tentunya tidak ada pasokan makanan yang mereka dapatkan, dan bantuan-bantuan juga masih sangat cukup sulit untuk mereka dapatkan untuk masuk ke jalur Gaza, karena sampai saat ini border Rafah juga masih tertutup dan belum bisa memasukkan bantuan-bantuan melalui perbatasan Rafah tersebut. Dan sementara menurut salah satu kantor berita Quds-en, krisis kehausan ya juga melanda warga di kota Khan Yunis ya. Lebih dari 1 juta jiwa warga Gaza masih berada di Gaza Selatan, dan mereka saat ini juga sangat sulit untuk mencari air bersih karena faktor cuaca yang panas, dan juga banyak sumur-sumur yang dihancurkan oleh pihak Israel, dan juga tangki-tangki air yang dibom, sehingga warga Gaza juga sangat-sangat sulit sekali untuk mencari air bersih, terutama air minum di tengah terik panasnya matahari dan musim panas yang melanda di jalur Gaza. Dan warga terpaksa harus mengantri berjam-jam
ataupun berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih untuk keluarga mereka. Dan Israel sudah melakukan serangan terhadap 172 maksud kami 172 pusat penampungan para pengungsi, termasuk 152 di antaranya adalah sekolah-sekolah yang menjadi tempat pengungsian bagi warga Gaza, karena selain mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian, mereka menempati sekolah-sekolah untuk menjadi tempat mengungsi, karena sekali lagi mereka sudah banyak kehilangan rumah, tanah mereka, dan mereka tidak memiliki tempat sehingga mereka menempati tenda-tenda, membuat tenda-tenda di pengungsian maupun mereka menempati sekolah-sekolah. Namun sering kali Israel melakukan serangan terhadap dua lokasi tersebut, baik di tenda-tenda pengungsian maupun di sekolah-sekolah pengungsian, ataupun bahkan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan sampai saat ini sudah ada 36 kalau tidak salah rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan berhenti beroperasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Sementara saat ini pejuang-pejuang Palestina masih terus menggempur tentara-tentara Zionis. Israel. Brigadir Qassam berhasil melumpuhkan tentara-tentara Israel dan juga melukai tentara-tentara lainnya akibat bom yang sudah dirakit oleh atau dirancang oleh mereka, yang untuk ditargetkan oleh pihak tentara Israel di daerah Al-Farahin di timur kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Sementara di timur Rafah juga mereka berhasil menghancurkan tank-tank Merkava milik tentara-tentara Zionis Israel. Dan sementara kabar gembira pada hari Rabu 7 Agustus ini memang ada 4 relawan Mercy, 4 tenaga medis Mercy yang berhasil masuk ke jalur Gaza, dan insya Allah mereka akan segera bertugas dan ditempatkan di beberapa rumah sakit untuk memberikan fasilitas kesehatan terhadap para pengungsi maupun para korban-korban akibat serangan Zionis militer Israel. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.